Hai semuanya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Gimana nih? Ini udah work from home hari kesekian. Sebentar ya, aku sambil. Oke. Hai, ada Sarah, udah ada gabung, ada Aji Maldini, udah ada banyak banget nih yang gabung, Randy Pratama. Semuanya, selamat malam. Kembali lagi di Ngobrol di Rumah bareng CNN Indonesia. Dan kali ini giliran saya, Mayfri Syari. Ini ada, hai Kak Ragil Mahardika dari Jerman. Ini dibilang siapa nih bintang tamunya malam ini. Malam ini kita akan membahas satu topik yang kayaknya kalau kita nonton TV atau baca berita gitu ya, ramai banget nih diperbincangkan, yakni soal transportasi. Gimana sih sebenarnya penerapan transportasi selama masa PSBB ini? Nah, kita akan bahas nih sama narasumber kita. Hari ini ada dua orang narasumber. Yang pertama, ini adalah Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yaitu Bapak Budi Setiadi. Dan yang kedua, nanti kita akan ngobrol dengan Dirut PT MRT Jakarta atau PT MRT Jakarta, yakni Bapak William Syahbandar. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak. Kalau yang malam ini itu fokusnya adalah soal transportasi. Nah, bagi kalian yang ingin mengirimkan pertanyaan atau pengen tanya-tanya juga nih sebagai pengguna moda transportasi, bisa langsung tulis ya di komen di bawah ini. Nanti kita akan ngobrol. Kita akan ngobrol ini di CNN Indonesia TV. Saya cek dulu. Kita akan mengundang langsung Pak Budi yang sudah bergabungkah bersama kita? Kita cek. Oke. Jadi malam ini kita akan membahas soal tema, yakni soal aturan transportasi saat PSBB. Oke. Aku coba cek lagi ya. Kita cek apakah Pak Budi sudah bergabung. Ini dia. Kita langsung berbincang dengan Pak Dirjen Perhubungan Darat, yakni Pak Budi. Kita akan go live with Pak Budi sebentar. Malam ini kita akan menjawab banyak pertanyaan nih. Jadi yang masih bingung-bingung, sebenarnya tuh boleh nggak ya aturan seperti ini gitu. Nah ini semua nanti kita bahas malam ini. Sebentar ya. Saya cari dulu Pak Budinya. Harusnya sudah ada di sini, sudah bergabung. Kita sedang menunggu bersama-sama. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat Pak. malam Pak Budi. Malam. Sudah Ya. standby dengan masker ya Pak? Saya juga sudah ada maskernya di sini. Iya. Selamat malam Pak, gimana kondisinya, sehat Pak? Sehat Pak Budi? Halo. Ya, Halo, gimana alhamdulillah Pak? sehat. Bisa mendengar suara saya? Al- Sehat, Bisa Mbak dengar. alhamdulillah. Siap, Pak. Kita langsung aja nih Pak. Malam ini kan kita akan Oke. membahas soal aturan transportasi, terutama saat PSBB. Ini di DKI Jakarta sudah berlangsung sejak Jumat lalu. Kemudian di beberapa daerah penyangga ini akan mulai di hari Rabu besok. Dan ada beberapa juga, seperti Tangerang itu yang akan mulai di hari Sabtu ya Pak ya. Iya. Nah Pak, satu hal yang satu hal yang sangat dipertanyakan ini Pak, terutama bagi pengguna ojek online, ini kan ada perbedaan aturan nih Pak. Pertama dari aturan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa dilarang untuk ojol ini membawa penumpang. Kemudian keluarlah Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020. Ini di dalamnya menyatakan bahwa boleh bawa penumpang asalkan ada syarat-syarat begitu kan yang disebutkan. Nah, Ya. sebenarnya itu boleh apa enggak, Pak?
Kalau jawaban tegas saya bisa ya, bisa. Mhm, Dalam arti begini, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 ini kan lahirnya adalah setelah Peraturan mhm, Menteri Kesehatan nomor 9. mhm. Jadi semuanya kita merujuk karena memang ini dalam rangka pencegahan untuk corona. Jadi Mhm, kita merujuk ke sana. Nah, kemudian di dalam peraturan menteri kita yang pasal mhm, 11 mhm. dalam ayat 1 pasal 11 ayat 1 huruf huruf A-nya itu dengan tegas Oh, disampaikan ini. bahwa sepeda Mhm, motor untuk mhm. Hanya untuk pengangkutan barang ya Pak kalau di C. Jadi sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. atau kemudian untuk kendaraan sepeda motor pribadi itu masih bisa Mhm, untuk mengangkut, tetapi dalam mhm, dalam wording pasal itu atau mhm, ayat itu masih mhm, belum selesai ada kata dapat mhm, mengangkut penumpang dengan ketentuan harus mengikuti ada 4 syarat. Nah, mhm. kata Protokol dapat ini kesehatannya ya sebagai Pak ya. kunci. Ya, kata dapat Mhm, sebagai kunci artinya bahwa peraturan menteri kita ini bisa membolehkan, bisa juga tidak. Tapi siapa yang menentukan? Nah, kemudian peraturan menteri kita kan dibuat untuk seluruh Indonesia, tidak hanya untuk mhm, Jakarta. Kondisi moda mhm. transportasi, pergerakan angkutan umum di daerah itu berbeda dengan Jakarta. Ada Mhm. sekarang daerah yang angkutan umumnya sudah berhenti, tinggallah mungkin sepeda Oke, motor. Nah, apakah kemudian dengan seperti itu sepeda motor tidak boleh untuk angkut untuk membonceng katakan? Ya harus boleh. mhm, Nah, makanya peraturan kita dibuat seperti ini. Tapi sangat ketat. mhm. Tapi kemudian yang mengatakan bahwa itu bisa atau tidak adalah Mhm. peraturan gubernur. Makanya Oke. DKI sudah benar. Mhm, Ada peraturan gubernur nomor 33 tahun 2020 yang tidak boleh sepeda motor ojek untuk penumpang. Itu boleh gitu. oke. Jadi menurut saya sudah nggak bisa nggak jadi masalah lagi, nggak usah Mhm. dipertentangkan lagi. Semuanya sudah Soalnya bingung saling Pak. melengkapi. Iya, sempat bingung kan Pak, karena dari peraturan Kementerian Kesehatan tidak diperbolehkan begitu untuk kendaraan berbasis transportasi online atau ojol gitu untuk bawa penumpang. Terus tiba-tiba ada Permenhub menyatakan boleh, ini kata-katanya dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan, ada ketentuan-ketentuannya tuh. Tapi berarti bisa disimpulkan bahwa yang menjadi penentu akhir adalah keputusan dari Gubernur, gubernur ya Pak ya. gubernur, iya betul, Baik. gubernur, ya Berarti kalau gubernur, di DKI Jakarta kan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah ya. dengan tegas Kalau menyatakan Bekasi, bahwa Depok, gubernur Jawa Barat, tidak boleh. Berarti kalau untuk ya. Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan daerah-daerah lain yang nanti sebentar lagi akan Gubernur menerapkan Banten maupun PSBB ini, gubernur Jabar, betul. Berarti menunggu dari peraturan gubernur ya terkait dengan hal ini ya ya Pak ya. betul, Oke, ya, Pak. Tapi kan ini kalau kita bicara soal peraturan atau peraturan Kementerian Perhubungan nih Pak ya yang nomor 18 tahun 2020. Ini kan ada kata-katanya yang harus memenuhi protokol kesehatan. Harus juga menggunakan masker, tidak berkendara saat suhu badannya tinggi dan lain-lain. Ini berarti yang wajib memfasilitasi seluruh ketentuan ini siapa Pak? Apakah negara dalam hal ini Kementerian Perhubungan beserta jajarannya yang wajib memfasilitasi ini semua atau providernya Pak? ya. Ada beberapa kemungkinan ya. Mhm, Kalau kemudian itu sebagai salah satu kelengkapan bagi mhm, pengendara untuk boleh mengambil penumpang atau menerima mhm. order, harusnya nanti sebetulnya ada dari pihak aplikator gitu. Oke. Tapi kalau menyangkut masalah pengecekan suhu tubuh itu kan pengendara sepeda motor ojek online kan bergerak terus. Mhm, Artinya mungkin saat melewati pos-pos tertentu harusnya dari daerah menyangkut mhm, masalah dari dinas kesehatan setempat yang mhm. melakukan pengecekan terhadap suhu Oke, tubuh dari pengemudi itu sendiri gitu. baik. Berarti yang bertanggung jawab untuk melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang tadi disebutkan nih, memenuhi protokol kesehatannya itu adalah dari Aplikator aplikator. bisa, Mhm. pemerintah iya, kemudian juga kesadaran sendiri dari para pengemudi sendiri, Nah, termasuk juga ada masyarakat yang sebagai penggunanya. berarti kalau untuk dari pemerintah, ini kan ada poin nih untuk pasal 11 di poin D, kemudian ada poinnya nomor 3 ini menyatakan bahwa menggunakan masker dan sarung tangan. Berarti pemerintah juga siap ya Pak ya, atau wajib dong Ya, untuk kita memfasilitasi siap. masker dan sarung Kemarin saya tangan. juga saya dapat bantuan masker dari Alfamart sebanyak Mhm. 20.000.
sebagian besar sudah kita bagikan kepada para pengemudi ojek online. Itu sistemnya Sebagian gimana besar. Pak? Mungkin ada beberapa pengemudi transportasi online yang sampai saat ini, aduh nggak kedapetan nih gitu. Iya, ini kan cukup banyak juga ya pengemudi online ya. Ya mungkin Aha. nanti saya ada berapa tahap. Ini tahap Mhm. 1 saya sudah membagi kemarin cukup banyak. Nanti tahap berikutnya akan kita bagi lagi. Jadi Berarti, ini adalah kemudian pemerintah tanggung jawab kita juga secara bersama mhm. untuk membagi kepada para pengemudi untuk sama-sama kita melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini. Iya, berarti untuk memastikan itu semua merata gimana Pak? Berarti udah punya datanya nih dari Kementerian Perhubungan? Ya, kita harapkan kalau memang merata secara bertahap, Mhm. artinya dari pihak aplikator juga bergerak. Saya sudah komunikasi dengan mereka untuk mereka. Mhm. Mhm. Iya. Bagaimana Pak? Oke, sebentar Pak. Mhm. Mhm. Tadi Ya, sempat putus gitu. Pak. Ya, Oke, tepat putus. tadi sempat putus. Mungkin boleh dijelaskan kembali singkat Pak? Ya, jadi saya kira ini tanggung jawab bersama karena Mhm. Pak Menko Maritim sebagai Menteri Perhubungan RT menyampaikan bahwa Mhm. kita sekarang harus kompak semuanya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat, komponen masyarakat. Nah, komponen masyarakat siapa? Mhm. Ya termasuk aplikator, termasuk juga para pengemudi. Kita juga pemerintah Oke. kemarin sudah membagi sebanyak sekitar 20.000 tadi. Ya. Aha. Atau mungkin kalau masukan dari saya mungkin bisa ditaruh di beberapa checkpoint jadi ya Pak. Jadi kan para pengguna atau para driver ini bisa dengan mudah menemukan gitu daripada dia menunggu, aduh saya dapat nggak ya? Tapi dia bisa menjemput bola gitu dengan datang ke beberapa checkpoint. Ya, Mungkin bisa disediakan masker dan sarung tangannya Pak. nanti untuk tahap berikutnya, tahap kedua, ini tahap Oke. 1 sudah saya bagikan, tahap kedua Hmm. saya akan siapkan lagi untuk bisa membagi demikian banyak kepada para pengemudi ojek online juga. Baik, Pak, ini ada beberapa warganet juga yang sudah bergabung bersama kita. Di sini ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan. Ada yang katanya ingin menyampaikan pertanyaan. Boleh ya, Pak ya? Tinggal tulis aja di kolom komen. Ya, jangan kebanyakan ya. Siap, boleh Pak. Pak, selanjutnya kita membahas lagi soal satu hal yang berhubungan sekali dengan transportasi darat, yakni waktu mudik sudah sebentar lagi nih, Pak. Sebentar lagi Kalau sudah saya mau sih mudik. harapan saya Aha. untuk mudik, ini kan sudah ada SK 3 Menteri, Menteri PAN Oke. RB, Menteri Agama, Menteri Tenaga Mm-mm. Kerja, yang merubah jadwal waktu libur di 2020. Iya, Jadi jadwal memang cuti dari bersama ya, awal, Pak. ya kita dari awal udah merubah, skema libur Mhm. itu yang lebaran ini akan kita hilangkan, terus Mhm. kemudian diganti yang lain. Kemarin ada beberapa Mhm. opsi dari yang kita diskusikan. Yang pertama libur saat Idul Adha, tapi apakah ini COVID-19 sudah bisa normal atau belum kita nggak tahu. Kemudian Mhm. 17 Agustus dan akhir tahun. Tapi Mhm. akhirnya saya lihat di dalam SK bersama 3 menteri, libur yang lebaran sekarang ini diganti akhir tahun. Akhir Oke. tahun nanti ada libur cukup panjang juga. Mhm. Nah, kita harapkan yang sekarang, mudah-mudahan sekarang sih memang kita masih tahapan untuk mencegah orang untuk tidak mudik. Tapi nanti Mhm. berikutnya kalau kita ingin, ini juga banyak survei yang mengatakan kita harus tegas untuk tidak mudik. Nah, saya juga sedang menunggu juga nih. Tapi kan sekarang belum masuk ke tempat, Permen ya, kita Pak? belum masuk pada untuk mudiknya itu sendiri. Hamin Mhm. 7, H+7 baru kita akan masuk ke mudik. Demikian. Oke, berarti kita sama-sama tunggu untuk H-7 dan H+7 nanti untuk aturannya dan kira-kira sanksi apa yang diterapkan bagi mereka yang melanggar ya, Pak ya? Ya, betul gitu. Ya. Baik, tapi kalau sejauh ini memang aturan dari Presiden untuk PNS, kemudian juga karyawan BUMN, itu memang sudah dilarang ya, Pak Sudah, ya? sudah. Jadi Baik, PNS, BUMN, karyawan itu semua tidak boleh mudik. TNI Polri juga oke. demikian. Ya. Oke, tadi kalau membahas soal mudik. Nah, satu hal lagi juga yang hari ini ramai sekali nih Pak diperbincangkan. Persiapan untuk PSBB di daerah penyangga ibu kota. Membahas soal transportasi kereta gitu Pak. Mungkin memang agak kurang tepat nih ya Pak ya kalau menyasar ke Bapak sebagai Dirjen Perhubungan Darat. Tapi ini saya mewakili beberapa warganet yang juga tadi sempat bertanya. Sejauh ini sudah ada komunikasi belum Pak dengan Dirjen Kereta Api? Membahas soal adanya harapan dari beberapa kepala daerah ini untuk kemudian menghentikan sama sekali. Kalau di peraturan Kementerian Perhubungan kan menyatakan bahwa dikurangi 50% ya Pak ya. Ya, Tapi betul. ini beberapa kepala daerah ini justru meminta 100% di stop dulu.
Itu sudah ada Ya, komunikasi belum Pak dengan Dirjen Kereta Api terkait hal ini? kebetulan kemarin dengan tadi kita juga baru diskusi dengan beberapa dirjen terkait Aha. beberapa permintaan pemerintah daerah. Ada yang Mhm. minta penyeberangannya dihentikan, ada yang minta keretanya dihentikan dan sebagainya. Mhm. Tapi saya kira sebagai pedoman kita sementara adalah Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18. Kita masih menggunakan 50% dari Oke, kapasitas tempat duduk itu yang dipakai. Tapi kalau oke. kemudian ada permintaan Tapi untuk berarti dihentikan sama sekali, ya gimana Mbak? Mhm. Halo? Oke, berarti artinya kalau kita bicara, ya, kalau kita bicara soal semuanya mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020. Tapi kalau kita berkaca pada soal transportasi ojek online, kan itu balik lagi ke aturan kepala daerah ya Pak. Kalau nanti tiba-tiba atau ternyata peraturan Gubernur Jawa Barat ini menyatakan mengharapkan untuk menghentikan seluruhnya, berarti itu bisa ya Pak ya, menyesuaikan. Sempat terputus Mbak, nggak jelas saya. Oke, Pak, kalau kita Terputus. bicara soal semuanya mengacu pada Permen nomor 18 tahun 2020, tapi kan berkaca pada aturan terkait dengan ojek online boleh bawa penumpang kan kalau di DKI akhirnya mengikuti Pergub DKI. Berarti terkait dengan Ya, layanan kereta api ini juga nanti pada akhirnya akan sesuai dengan daerah masing-masing juga ya, Pak ya? iya. Jadi begini, kemarin kan Mhm. permintaan untuk melakukan PSBB itu kan sebetulnya Jabodetabek itu kan Mhm. wilayah aglomerasi. Yang kita harapkan ada Iya. keputusan sama, Jabodetabek melakukan PSBB. Mhm. Tapi kemarin ternyata yang diajukan dulu adalah Jakarta. Berikutnya ke Depok Mhm. dengan Bekasi, kemudian Tangerang dan sebagainya. Nah, Iya. kalau sekarang satu Mhm. kesatuan sudah meminta ada PSBB, saya kira lebih mudah Mhm. kita untuk melakukan pengawasan terhadap bagaimana kita pengatur untuk angkutan untuk moda transportasinya, baik untuk Oke. kendaraan angkutan umum maupun yang pribadi. Demikian. Mhm. Oke, berarti nanti tergantung dengan aturan gubernur masing-masing ya, Pak ya? Kira-kira begitu, Mbak. Ya. Ya. Oke, Pak ini ada yang sepertinya ketinggalan nih Pak tadi. Dia ingin bertanya juga nih Pak, ada Reza Hidayat 260. Katanya Pak, gimana kalau ada masyarakat yang bandel mudik dalam kondisi seperti ini? Kira-kira sanksinya seperti apa dan mungkin kapan akan diterapkan? Boleh dijelaskan lagi mungkin Pak? Sebetulnya kita dalam Peraturan Menteri Nomor 18, kita ada pedoman Mhm. untuk angkutan moda transportasi untuk mudik, baik angkutan umum maupun angkutan pribadi. Tapi di situ Mhm. kita baru sekedar adalah bagaimana perlakuan kita atau pengawasan kita saat mau berangkat mudik, baik Mhm. kepada pemerintahnya, kepada kita sebagai pelaksana prasarana, kepada operatornya yang memiliki bus, dan juga Mhm. kepada masyarakatnya sebagai penumpang. Saat di perjalanan, bagaimana perlakuannya sampai Mhm. dengan akhir. Itu sudah ada di dalam pedoman kita, ada semuanya di situ. Tapi yang disampaikan tadi, kalau nanti sampai muncul Mhm. pelarangan untuk Mungkin, tidak mudik, itu mhm. tentunya mungkin kita akan lebih mudah untuk menerapkan sanksi. Tapi sanksi saya kira biasanya kalau misalnya ada larangan, tentunya Oke. mungkin akan kita lakukan semacam penutupan di beberapa pintu keluar dari wilayah Jabodetabek untuk dikembalikan untuk tidak mudik. Namun saya baru Mhm. baca hari ini juga ada Oke, penelitian, berarti, ya mhm. ada penelitian dari Menteri Desa Tertinggal, dari sekitar 3.900 Mhm. kepala desa seluruh Indonesia yang dilakukan penelitian, itu hampir mayoritas 89% itu mengatakan kalau bisa tidak mudik. Masyarakat yang dari kota-kota Mhm. tidak mudik ke daerah masing-masing. Jadi sangat bagus sekali ini. Artinya memang sekarang dari daerah juga menolak atau mengharapkan orang dari Mhm. kota tidak mudik ke daerah saat lebaran itu. Iya. Tapi sejauh ini berarti dari peraturan menterinya kan masih, kalau saya baca-baca di sini, sejauh ini masih membatasi agar 50% dari seluruh uh, okupansinya gitu Pak. Ya, Seluruh kapasitas dari busnya atau mungkin. Aha. ya. Jadi memang kita sekarang masih pada tahapan Mhm. menghibur masyarakat untuk tidak mudik. Makanya Oke, tagline kita adalah tidak mudik, tidak piknik, dan tidak panik. Tapi oke. bisa saja suatu saat karena perkembangan dinamika di luar yang sekarang sedang masih berkembang terus, bisa saja pemerintah tiba-tiba membuat satu Mhm. keputusan kebijakan Mhm. dilarang mudik. Nah, namun ini sedang kita tunggu semuanya, tapi kan sekarang Mhm. belum memasuki bulan atau hari saat mungkin masyarakat akan mudik. Yang saya katakan tadi, H-7 dengan H+7. Oke. Demikian. Oke, berarti kita tunggu sampai H-7 apa setuju ya Pak ya. Ya, Uh, tapi sejauh ini memang aturannya adalah lebih kepada dinyatakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya Pak ya. ya, kira-kira demikian. Termasuk untuk komunikasi juga dengan provider-provider penyedia jasa transportasi ya Pak ya.
Ya, kira-kira gitu. Oke, Pak, kita kembali lagi membahas soal Permen 18 ini, Pak. Boleh mungkin secara singkat, Pak Budi, dijelaskan. Jadi secara sebagai summary begitu, apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh sesuai dengan Permen 18 tahun 2020 ini selama masa PSBB. Jadi untuk angkutan umum, termasuk Mhm, kendaraan-kendaraan pribadi, itu hanya boleh dinaiki atau diisi sebanyak 50% dari kapasitas tempat duduk yang ada. hmm, Itu jelas sekali, sangat clear. Jadi kita harapkan masyarakat sebagai pengguna kendaraan pribadi itu harus mengisi kendaraannya 50%. Jadi mhm, kalau misalnya itu jenis sedan, karena kita harus physical distancing, artinya yang sebelah pengemudi nggak boleh, harus di belakang, mhm, gitu. Kemudian untuk angkutan umum juga demikian, 50%. mhm, Kemudian untuk kendaraan barang, kita tidak ada masalah. Semua kendaraan logistik itu masih boleh semua menjalankan aktivitas. Tidak mhm, melakukan pengecekan dan sebagainya. Tapi mhm. ya kita harapkan kepada pihak operatornya harus memberlakukan juga pengawasan menyangkut masalah mungkin suhu tubuh dan kemudian penyakit yang Baik. dari pengemudi dan sebagainya. Gitu. Mhm, Kemudian untuk sepeda motor, untuk kendaraan-kendaraan sepeda motor yang pengangkut barang, katakan mungkin di rumah makan sebagainya yang mempunyai box di mhm. belakang, itu hanya khusus Ya. untuk barang saja, tidak untuk penumpang. Mhm. Nah, kemudian untuk yang pengemudi ojek tadi, saya katakan, itu sangat tergantung dengan keputusan gubernur. Oke. Jadi kalau keputusan gubernur mengatakan tidak bisa, ya udah itu memang demikian. Dan peraturan kita, termasuk Kementerian Kesehatan, sudah mengatur itu semuanya. Demikian, Pak. Oke, berarti akhirnya adalah yang menentukan bisa atau tidaknya terhadap suatu aturan itu adalah kembali ke peraturan gubernur masing-masing daerah ya, Pak ya. Ya, kira-kira demikian, betul. Baik, Pak, Seperti diatur kalau peraturan sejauh gubernur ini DKI. siap. Ini DKI Jakarta sudah berjalan sejak hari Jumat lalu, Pak. Ini berarti sudah masuk hari ke Jumat, Sabtu, 4. Minggu, Senin, Selasa, hari keempat ya, Pak ya. Evaluasinya seperti apa, Pak, untuk transportasi darat, Pak? Kalau untuk transportasi darat ya saya lihat masih banyak juga masyarakat mungkin apakah memang ketidaktahuan, Mhm. masih banyak juga yang melanggar. Mhm, masih banyak yang tidak mau nih, Kemudian Pak, untuk duduk di untuk belakang kalau naik mobil. ya Masih masih ada yang di sebelah kiri dan sebagainya. tidak pakai Kemudian masker gitu, angkutan Pak. umum, Mhm. ya banyak yang belum pakai masker juga demikian. Mhm. Kalau alasannya sih ada yang lupa, ada yang nggak punya dan sebagainya gitu. Ya Mhm. kita harapkan ini sudah 4 hari, kita harapkan mungkin yang hari lemahnya besok akan semakin baik lagi. Oke, sanksi tegasnya berarti sudah diserahkan kepada aparat untuk menindak ya, Pak ya? Ya, sudah Mbak, sudah. Oke, tapi sejauh ini sudah ada yang ditindak, Pak? Kalau ditindak paling hanya peneguran saja, sama mungkin yang duduk di samping sudah dipindahkan ke belakang gitu saja, tidak ada tindakan hukum yang ada mati sanksi yang denda dan sebagainya. Oke, baik. Berarti masih sesuai dengan ini ya, Pak ya, sesuai dengan Ya. kembali lagi kalau tadi dibahas balik lagi ke peraturan gubernur masing-masing. Pak, sebelum kita menutup perbincangan kali ini, Pak, sedikit update nih Pak Budi Setiadi. Bagaimana nih Pak kondisi kesehatan dari Pak Menteri Budi Karya Sumadi, Pak? Pak Menteri berapa hari ini sudah sering komunikasi dengan saya, bahkan beliau sudah Mhm, WA, telepon dengan saya, mhm, mengingatkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang menjadi prioritas beliau supaya dikawal, mhm, jangan sampai tidak terlaksana, karena di tahun 2020 ini kan semua kementerian lembaga kan ada efisiensi pengurangan anggaran yang diarahkan untuk penanganan COVID-19. mhm, Di tempat saya juga ada pengurangan cukup banyak, tapi yang menjadi mhm. prioritas menurut beliau itu jangan sampai ditiadakan. Jadi Apa artinya aja memang itu beliau Pak yang menjadi prioritas tetap akan diutamakan, Pak? ada beberapa terminal yang Pak Menteri ingin ada satu perubahan yang dimodernisasi, peningkatan pelayanan seperti terminal di Mhm, Tirtona di Solo, terminal di mhm, Cirebon, dan juga terminal di Pekalongan. Itu minta mhm. beliau tahun 2020 ini harus sudah jadi dengan wajah yang Oke. berbeda. Karena di Solo nanti rencana kita di sana ada ballroom-nya, ada tempat kegiatan untuk Mhm. bisnisnya, dan juga ada kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Oke, kalau terkait dengan penanganan COVID-19 ini, Pak, dari anggaran Kalau anggaran terkait kemudian, Kalau terkait dengan penanganan COVID-19, tadi baru sudah saya lakukan revisi beberapa anggaran kita. Ada mhm, beberapa anggaran yang akan kita alokasikan untuk mendukung simpul-simpul transportasi darat di terminal dan sebagainya, dermaga dan mhm. sebagainya, untuk melengkapi dengan beberapa perlengkapan yang untuk pencegahan COVID-19, termasuk melengkapi APD bagi para petugas-petugasnya. Oke, karena petugas medis, petugas yang ada di beberapa terminal misalnya ini juga menjadi yang beresiko tinggi ya Pak, karena banyak Oke ya, bertemu dengan ya. banyak pihak. Baik, berarti Pak Budi Karya ini sudah cukup membaik ya Pak Sudah, kondisinya?
Semakin sehat. Oke, Mohon doa restunya sudah. aja Mbak ya. Tapi hasil tesnya gimana Pak terakhir Pak? Hasil swab tesnya mungkin Udah terakhir? negatif beliau. Oh, sudah Udah negatif ya negatif. Pak? Ya. Tapi sudah ada informasi kapan kira-kira keluar dari rumah sakit Pak? Udah lama beliau keluar rumah sakit. Oh Mungkin iya, barangkali sekarang udah maksudnya di dalam rumah sakit. kondisi untuk bergabung, maksud saya masuk kembali ke kantor. Oh, bergabung. Tadi belum menyampaikan mungkin antara 2-3 minggu lah. Mudah-mudahan insya Allah semakin cepat, semakin baik. Tapi ya dengan catatan beliau sehat dulu lah. Gitu. Oke, berarti harus bed rest dulu karena ya Pak ya. Pak Budi Ya. juga terus jaga kesehatan. Terakhir mungkin Pak, Oke, makasih. ada yang ingin disampaikan Pak terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan ini kepada warganet yang saat ini sedang menyaksikan? Ya, saya kira yang pertama, saya mohon doa restu saja untuk kesembuhan Pak Menteri kita. Yang kedua, buat masyarakat yang mari kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan COVID-19 bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk juga masyarakat. Kita ingin peran serta masyarakat untuk komit bersama kita untuk pencegahan ini supaya cepat segera hilang dari negara kita. Demikian. Satu kata Pak untuk atau satu kalimat nih untuk mereka yang masih bingung juga terkait dengan aturan. Berarti semuanya kembali lagi taati peraturan Menteri Perhubungan dan melihat dari peraturan gubernur masing-masing ya Pak ya. Taati peraturan Menteri Kesehatan nomor 9, taati peraturan Menteri Perhubungan, dan taati peraturan gubernur nomor 33. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Budi Setiadi sudah bergabung bersama kami malam ini Pak. Sehat selalu Pak Dirjen. Iya, selamat melanjutkan tugasnya ya Pak ya. Seperti ini banyak sekali kegiatan memang Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak. Baik. Nah, itu tadi obrolan kita dengan Pak Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Pak Budi Setiadi. Maaf ya kalau tadi saya agak-agak melihat-lihat ke kanan ini karena saya sambil baca-baca nih dari peraturan Kementerian Perhubungannya, peraturan Menteri Perhubungannya. Jadi sudah baca-baca dari tadi, tapi kan biar lebih apa ya? Biar lebih ini lagi, biar lebih apa? Benar-benar presisi gitu per kalimatnya gitu. Nah setelah ini, kalau tadi berarti boleh saya rangkum sedikit hasil dari perbincangan kita atau hasil ngobrol dengan Pak Dirjen. Buat yang masih bingung, masih galau, warga DKI Jakarta kira-kira harus ngikutin aturan yang mana? Masih bisa nggak ya naik ojol gitu? Nah ini tadi udah disampaikan yang diikuti adalah selain dari peraturan Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Perhubungan adalah peraturan Gubernur DKI Jakarta, di mana itu artinya tidak diperbolehkan ya. Nah kalau misalnya terkait dengan tadi sempat nanyain soal kereta komuter lain gitu, walaupun memang Pak Budi ini sebagai Dirjen Perhubungan Darat, tapi tadi sempat menyatakan bahwa sudah sempat komunikasi dengan Dirjen Kereta Api, menyatakan bahwa nantinya akan dikaji lagi dan melihat bagaimana kemudian hasil komunikasi dengan para kepala-kepala daerah. Nanti kita akan lihat ya, kita tunggu bersama Pergub dari Jawa Barat. Nah selanjutnya kita akan ngobrol bareng sama pihak MRT nih. Jadi sebagai salah satu moda transportasi yang juga ini sangat terkena dampak ya dari adanya COVID-19 ini. Kita akan ngobrol langsung sebentar, saya coba dulu. Cek, sorry. Malah jadi kebalik nih. Oke. Kita coba ya dengan... Oke, sebentar. Oke. Kita coba berbincang dengan MRT. Ini sepertinya. Oke. Saya lagi cek sebentar ya. Ada MRT, tadi sudah sempat request to join, tapi agak sedikit error nih. Oke, baik. Sepertinya ini biar teknisnya lebih smooth lagi nanti saya keluar dulu, tapi harus langsung nonton lagi ya. Setelah ini kita akan ngobrol bersama dengan Dirut PT MRT Jakarta, Bapak William Sabandar. Oke, jadi jangan kemana-mana.